Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan kali ini tetap masih metode simplex ya, tapi ini untuk kasus minimasi atau lawan dari maximize ya. Jadi ada perhitungan khusus untuk kasus minimasi ini, di mana kalau kita kemarin di kasus maksimasi kita mengenal ada select variabel. Kemudian ada ketentuan kapan solusi optimal kita dapatkan pada iterasi yang keberapa. Nah, ini nanti ada variabel khusus juga untuk minimasi selain select variabel. Baik, kita mulai ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang programasi linear atau program linear dengan metode simplex, tapi untuk kasus minimasi. Ya, oke. Ini merupakan rangkaian dari penyelesaian masalah pemrograman linear atau linear programming, ya, di mana masalah pembahasan yang pertama kita kemarin sudah selesai, yaitu formulasi masalah atau problem formulation, di mana sebagaimana kita sering diskusikan ini merupakan langkah yang basic dan sangat menentukan ya. Jadi berhasil atau tidaknya penyelesaian sebuah permasalahan linear programming itu sangat tergantung pada bagaimana kita merumuskan permasalahan tersebut ya. Kemudian kita sudah menyelesaikan dengan metode grafis untuk kasus-kasus programasi linear yang sederhana. Kemudian kita juga sudah praktekkan programasi linear dengan metode simplex untuk kasus maksimasi ya. Nah, ini tahapan terakhir untuk pembahasan kasus programasi linear untuk permasalahan minimasi. Oke ya. Ini langsung kita coba masuk contoh ya. Sebelum kita bahas contohnya ya, kita praktek nanti, ada beberapa variabel yang akan dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan linear programming untuk minimasi ya. Yaitu ada surplus variabel ya. Ini untuk merubah ketidaksamaan menjadi kesamaan ya. Surplus variabel kalau di kasus maksimasi kemarin diterapkan dengan select variabel ya, select variabel untuk merubah ketidaksamaan lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan ya. Nah, kalau dalam kasus minimasi ada variabel namanya surplus variabel ya, dan juga artificial variabel. Nah, di kasus minimasi ini kalau misalnya constraint itu dibatasi dengan tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan ya, maka ada dua variabel yang akan menggantikan atau merubah ketidaksamaan ini menjadi kesamaan, yaitu variabel surplus, tapi tandanya di sini menjadi minus, ya, jadi minus S, dan variabel artificial. Jadi kalau ada constraint yang mengandung ketidaksamaan lebih besar sama dengan, itu nanti akan kita konversi ya menjadi kesamaan dengan menambahkan variabel surplus, yaitu berupa minus S, dan variabel artifisial. Sedangkan kalau ada constraint yang dibatasi dengan tanda sama dengan, maka kita akan menambahkan dengan artificial variable atau notasi A, gitu ya. Oke. Nah, variabel artifisial ini, koefisien untuk setiap variabel artifisial atau A dalam fungsi objektif adalah M. Jadi nanti A itu akan diwakili dengan M dan kita tambahkan di fungsi tujuan atau fungsi objektif ya, atau ini sering disebut sebagai the big M karena bilangan M ini mewakili angka yang sangat besar ya, angka yang sangat besar sehingga disebut sebagai big M gitu ya. Nah, ini nanti akan kita tambahkan pada saat kita merumuskan tabel-tabel inisial di simplex ya, dengan cara menambahkan M ini sebagai artificial variable ya di dalam baris fungsi tujuan. Gitu ya. Contoh ya, kita langsung ke contoh. Perusahaan Moody River Chemical ini mempunyai tujuan untuk meminimasi biaya produksi. Ada dua jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan kimia ini, yaitu X1 dan X2.
di mana X1 biayanya per unit produksi itu adalah 5 dan X2 itu adalah 6. Jadi kita akan meminimalkan total biaya untuk memproduksi X1 dan X2. Nah, di sini variabel keputusannya adalah ya, berapa kita akan produksi X1 dan berapa akan produksi X2 sehingga total biaya produksi menjadi minimal. Ya. Jadi variabel keputusannya adalah berapa X1 dan berapa X2 yang akan diproduksi. Dengan fungsi kendala, ya, fungsi kendalanya di sini ada tanda persamaan, yaitu X1 dan X2 itu sama dengan 1000. Jadi jumlah X1 dan X2 yang diproduksi itu sama dengan 1000. Ya. Kemudian X1 diproduksi maksimal 300, ya, lebih kecil sama dengan atau maksimal 300. Sedangkan X2 diproduksi minimal 150. Nah, ini kalau membaca tanda seperti itu. Ya. Jadi batasannya adalah X1 dan X2 yang akan diproduksi. Kombinasi antara X1 dan X2 itu adalah 1000 jumlahnya. Dan X1 itu dibatasi maksimal 300, sementara X2 dibatasi minimal 150. Ya, X1 ini mewakili berat fosfat dalam pon, sedangkan X2 ini mewakili berat potasium. Jadi berapa berat fosfat yang akan diproduksi dan berapa berat potasium yang akan diproduksi dengan biaya masing-masing per pon itu adalah $5 dan untuk potasium per pon itu adalah $6. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan simplex, ya. Baik, kita akan buat tabel akan konversi, ya, konversi tanda-tanda dalam fungsi pembatas atau fungsi kendala menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau tanda yang pertama, ya, ini untuk pembatas baris pertama X1 plus X2 sama dengan 100, ya. Nah, di sini akan kita konversi dengan menambahkan artificial variable, yaitu A1. Ini baris pertama A1 sama dengan 1000. Ya, jadi kita tambahkan di fungsi kendala pertama X1 plus X2 plus A1 sama dengan 1000. Kemudian X1 maksimal 300, lebih kecil sama dengan 300, ya. Sebagaimana kemarin dalam permasalahan maksimasi di mana tanda lebih kecil sama dengan itu kita menambahkan slack variable atau surplus variable, ya. Jadi kita tambahkan di sini X1 plus S1 slack pertama atau surplus variabel pertama sama dengan 300. Ini merubah tanda ketidaksamaan lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan, ya. Nah, di sini kenapa di baris pertama ini tidak ditambahkan S? Ya, kenapa tidak ditambahkan S? Karena batasan di fungsi kendala yang pertama ini, ya, ini itu adalah sama dengan. Ya, sementara kita tahu bahwa surplus variabel, slack variabel atau surplus variabel itu hanya digunakan untuk menggantikan atau mengkonversi tanda ketidaksamaan menjadi sama dengan. Paham, ya? Ketidaksamaan itu bisa berupa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya, jadi karena di sini tidak ada tanda ketidaksamaan, tapi di sini tandanya adalah kesamaan, ya, persamaan, maka kita menambahkan artificial variable A1 karena ini baris pertama. Kemudian di sini ya, di sini kita menambahkan surplus variable atau slack variable pertama, ya. Kenapa ini dikasih notasi S1 atau S pertama? Karena ini memang baris batasan yang baru ditambahkan dengan slack atau surplus variabel, ya. Di sini tidak ada, kan? Di sini tidak ada karena di sini tandanya sama dengan, ya. Baru surplus muncul di tanda ketidaksamaan lebih kecil sama dengan, kita rubah menjadi sama dengan. Jadi kita menambahkan slack variabel, ya, 1, ya. Kemudian batasan yang kedua, X2 itu dibikin minimum 150, lebih besar sama dengan 150. Nah, kalau minimum lebih besar sama dengan, kita akan konversi menjadi sama dengan menambahkan dua artificial variable, yaitu artificial variable dan surplus variable. Ya. Sementara surplus variable di sini tandanya adalah minus, karena di sini tanda lebih besar sama dengan. Ini kebalikan dari surplus variabel yang baris pertama. Ya. Jadi di sini di baris ketiga yang kita tambahkan adalah minus S. Kenapa minus S? Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan. Ya. Kenapa di sini S2 bukan S1? Karena S1 sudah dipakai di baris
2. Ya. Kemudian, untuk tanda yang lebih besar sama dengan, kita juga menambahkan artificial variable. Jadi di sini, artificial variable yang pertama itu sudah digunakan di baris fungsi batasan yang pertama. Jadi A1 sudah dipakai di baris batasan pertama. Maka di sini kita tambahkan A artificial 2. Ya, jadi di sini konversinya, ya, X1 plus X2 plus artificial 1 sama dengan 1000, X1 plus surplus 1 sama dengan 300, X2 minus surplus 2 dan artificial 2 sama dengan 150. Ya. Bagaimana dengan fungsi tujuannya? Di sini tadi udah, ya. Kita akan menambahkan fungsi variabel artifisial di fungsi tujuan dengan big M, ya, dengan M. Jadi di sini, ya, kita punya dua artificial variabel, yaitu A1 dan A2. Ya, ini ada di baris batasan pertama dan baris batasan ketiga. Nah, ini A1 dan A2 ini akan kita tambahkan ke dalam fungsi tujuan, tapi dalam bentuk MA1, MA2. Ya, jadi itu big M untuk artificial 1 dan big M untuk artificial 2. Jadi jumlah M-nya itu mengikuti nanti ada berapa A di fungsi batasan. Ya, ini ya. Jadi di sini ada 2M, maka tambahkan di fungsi tujuan. Oke ya. Ini selanjutnya kita akan membuat tabel inisial, ya, tabel awal dari permasalahan minimasi ini dengan simplex, ya. Seperti biasa, kita membuat kolom, ada kolom CJ, ini nanti untuk menempatkan keputusan variabel keputusan, ya. Untuk menempatkan variabel apa namanya, nilai-nilai koefisien fungsi tujuan, ya, nilai koefisien fungsi tujuan. Ini ada baris CJ-nya, ya, yaitu minimize 5x1 plus 6x2, ya. Jadi kita punya kolom CJ, kemudian kolom untuk menempatkan baris solusi, ya. Nanti ini di sini ada variabel keputusan, ya. Kemudian di sini kolom variabel keputusan, ya. Ini baris variabel keputusan, ini kolom variabel keputusan, ya. Variabel keputusan kita itu adalah X1, X2, ya. Kemudian ditambah select variabel, ya, yaitu kita punya berapa select variabel? 1, 2. Ada 2 select variabel, ya, surplus variabel, ya. Dan surplus variabel ini satunya yang S1 bernilai positif dan S2 bernilai negatif, ya. Kemudian di sini ada tambahan artifisial, ya, yaitu M, ya. M, ada 2M di sini, ya. Kemudian baris untuk setiap variabel keputusan. Di sini kita X1, X2, kemudian ada S1, S2, A1 dan A2, yaitu variabel artifisial, ya. Nah, yang dimasukkan di solution mix, ya, perhatikan di sini yang dimasukkan di solution mix. Kalau di kasus maksimasi, ini kita memasukkan select variabel, ya. Tapi di minimasi, yang kita masukkan di sini, di solution, baris solution ini, itu adalah variabel artifisial yang bernilai positif, ya, yang bernilai positif. Apa aja itu? Variabel artifisial yang bernilai positif itu adalah A1, S1 dan A2, ya. Jadi kita tempatkan A1, S1 dan A2, ya. Oke. Sekarang baris kendalanya. Ini baris kendala pertama, ya. X1 plus X2 plus A1 itu sama dengan 1000, yang ini. Ya, kita tempatkan di baris solution A1. Ya. X1 plus X2 plus A1, berarti S1-nya 0, S2-nya 0. A1-nya ini sebagai matriks diagonalnya, ya, atau sebagai sel titik temu antara baris A1 dengan A1, ini nilainya 1. Ya. A2-nya 0. Ini untuk yang ini. Kemudian fungsi batasan baris kedua, ya. Fungsi batasan baris kedua yaitu X1 plus S1 sama dengan 300 ini, ya.
X1 berarti ini 1 X1, X2-nya tidak ada, plus S1. S1-nya 1, S2-nya tidak ada, A1-nya juga tidak ada, A2-nya juga tidak ada. Quantity atau right hand side-nya 300. Ya. Dan batasan yang 3, X1-nya 0. Hanya ada X2 yang dibatasi ya. Dan tandanya ini variabel surplusnya itu bernilai negatif. Ya, nanti sini akan menjadi 0x1 plus 1x2 ditambah 0s1 minus s2 plus 0a1 plus 1a2 sama dengan 150. Ini fungsi batasan yang ketiga. Ya. Kemudian karena di sini yang masuk solution baris solusi itu adalah A1 artificial yang bernilai positif, maka nilai CJ-nya itu yang mengikuti adalah nilai dari A tersebut, A1 tersebut, yaitu di sini M. Ya, jadi M di sini ini masuk ke CJ untuk baris A1. Dan untuk S1 di sini nilai di CJ S1 itu adalah 0, masuk ke baris solusi S1. Dan baris solusi A2 ya, A2 nilai CJ-nya itu adalah 0. Nilai CJ-nya adalah M. Ya, kita masukkan M di sini. Ya. Oke. Nah, ini adalah tabel inisial. Selanjutnya kita akan membuat iterasi pertama. Ya, dipahami benar-benar nih tabel inisialnya ya. Jadi kita kolomnya kita akan menambahkan dua variabel karena ini ada dua memang ya. Kita akan menambahkan variabel artifisial di mana untuk fungsi tujuan variabel artifisial itu dinotasikan dengan M ya. Dinotasikan dengan M. Berapa jumlah M tergantung pada jumlah A ya. Di sini A-nya ada 2, maka M-nya ada 2 ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan iterasikan ya. Tabel iterasi yang pertama, simplex pertama. Seperti biasa, ya, kita akan membuat mengisi nilai ZJ dan nanti akan mengisi nilai CJ minus ZJ. Ya. Ini masih di tabel inisial ya, masih di tabel inisial. Ya. Sekarang kita isi, ya, untuk baris ZJ. Ya. Baris ZJ kolom X1. Ya. Kita tambahkan 1 kali M. Nah, ini di sini berarti 1 ini ya. Ini. Jadi ini asalnya adalah 1 kali M atau M kali 1, ambil dari sini dulu, M kali 1 ditambah 0 kali 1 ya. 0 kali 1 ini tambah 0 kali 1 ditambah M kali 0 ya. M kali 0. Hasilnya apa? M ditambah 0 ditambah 0 sama dengan M. Nah, berarti untuk kolom S1 ya, ZJ-nya nilainya adalah M. Oke. Dan kolom X2. X2 ya. 1 kali M berarti M ditambah 0 kali 0 ya, berarti 0 ditambah 1 kali M. Berarti M ya. M ditambah M sama dengan 2M. Ya. Kemudian kolom S1 0 kali M ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali M berarti 0. Kolom S2 0 kali M ditambah 0 kali 0 ya berarti 0. 0 ditambah 0 ditambah minus 1 kali M ya, minus 1 kali M berarti minus M ya. Oke. Kemudian untuk kolom A1 ya, 1 kali M ditambah 0 ditambah M kali 0 berarti M. Dan untuk kolom A2 0 kali M ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali M ya sama dengan M. Oke. Kemudian untuk kolom quantity atau right hand side ya,
1000 kali M ditambah 0 kali 300 ditambah 150 kali M. Ya, 1000 M ditambah 150 M sama dengan 1150 M. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilai pada baris ZJ. Oleh karena itu, sekarang kita bisa cari nilai untuk baris CJ minus ZC. Ya. Nah, kita cek di sini ya. CJ untuk kolom X1 itu adalah 5. 5 kurangi M sama dengan 5 minus M. Atau kita konversi, M-nya kita buat negatif menjadi minus M plus 5. Ya. Kemudian X2 6 minus 2M. Ya, 6 minus 2M. Ya, kita konversi menjadi minus 2M plus 6. Ya, M-nya kita buat negatif. Terus yang S1, kolom S1, 0 dikurangi 0. Kolom S2, 0 dikurangi M. Ya, 0 dikurangi M. Berapa? 0 dikurangi M. Sama dengan ya, 0 dikurangi M. Ya, di sini udah ada ya. 0 dikurangi M. Sama dengan plus M. Ya, plus M. Nah, ini plus M. Jadi plus M ya. Kolom A1 ya. M dikurangi M ya. M dikurangi M berarti 0. Kolom A2 M dikurangi M sama dengan 0. Nah, kita punya baris CJ minus ZC nilainya adalah minus M plus 5, minus 2M plus 6, 0, M, 0, 0. Ini tabel inisial. Ya. Ini hasil akhir tabel inisial, penampakan akhir tabel inisial. Ya. Oke. Sekarang kita akan buat iterasinya, ya. Kita buat iterasi yaitu dengan cara dari tabel inisial kita akan cari ya, kita akan cari kolom kunci dan baris kunci atau kolom pivot dan baris pivot. Bagaimana mencari kolom pivot di minimasi? Ya. Kalau di maximize, kolom pivot itu dipilih dari baris CJ minus ZJ yang mempunyai nilai positif paling besar. Ya. Kalau dalam minimasi, kita akan memilih ya, dari tabel inisial, kita pilih kolom yang memiliki nilai baris CJ minus ZJ, nilai negatif M paling besar. Ya, negatif M paling besar. Nah, di sini kita mempunyai 3 kolom yang mengandung M, yaitu kolom X1, kolom X2, dan kolom S2. Nah, dari sini kita cari kolom yang memiliki nilai negatif M terbesar. Ya. Di kolom X1 nilai negatif M cuma 1. Kolom X2 nilai negatif M adalah 2. Dan kolom S2 nilai positif M. Ya, nilainya positif M. Oleh karena itu, di sini kolom X2 ini dipilih menjadi kolom pivot atau kolom kunci. Ya. Karena mempunyai nilai negatif paling besar, negatif M paling besar. Ya. Oke. Ini berarti nanti akan menjadi kolom kunci. Sorry, yang tengah ini kan menjadi kolom kunci. Ini menjadi kolom kunci. Ya. Apa akibatnya? Sebuah kolom menjadi kolom kunci, ya, kita sudah bahas minggu lalu di maksimasi ya. Kolom yang menjadi kolom kunci itu nanti akan berpindah menempati posisi di baris solusi, ya, solution max. Jadi nanti X2 ini di tabel iterasi berikutnya, ya, itu akan menempati salah satu baris di solution mix, ya.
Baris yang mana? Barisnya kita sekarang cari baris pivot atau baris kunci. Caranya mirip, yaitu bagi nilai di quantity dengan angka-angka di setiap baris di kolom kunci. Ya, jadi di sini nanti untuk tabel berikutnya kita akan membagi 1000 dibagi 1, 300 bagi 0, sama 150 dibagi 1. Ya, dan 1150 M dibagi 2 M. Ya, oke. Nah, ini akan menjadi 1000 dibagi 1 1000, 300 dibagi 0 tak terhingga, kemudian 150 dibagi 1 menjadi 150. Ya. Nah, kita ambil dari perbandingan-perbandingan ini, kita ambil yang nilainya positif terkecil menjadi baris kunci. Nah, oleh karena itu kita punya baris kunci ya di A1, A2. Apa maksudnya? Di tabel berikutnya A2 itu nanti akan keluar dari baris solusi digantikan oleh kolom X2. Ya, ini tabel berikutnya. Oke ya. Masih bisa ngikutin ya yang kemarin sama dengan yang kemarin. Jadi kita bagi angka-angka di quantity itu dengan angka-angka di kolom kunci untuk setiap baris. Oke. Nah, sekarang kita punya pivot ya. Sel pivot itu ada di pertemuan antara baris dengan kolom kunci, yaitu ini ya. Sebagai sel pivot ya. Ini baris pivot, ini sel pivot ya. Nah, ini nanti A2 akan keluar dari solution mix. Kenapa? Karena akan digantikan oleh X2. Jadi sini nanti diganti dengan X2 ya di tabel berikutnya. Ini nanti akan menjadi X2. Kemudian di CJ, di kolom CJ ini juga ngikutin ya. Kalau X2 lari ke sini masuk solution mix, maka nilai X2 di fungsi tujuan itu juga akan menggantikan nilai M. Ya. Jadi kita lihat tabel berikutnya ini seperti ini ya. X2 akan masuk ke solution mix. X2 menggantikan A2. Ini tabel sebelumnya yang atas, ini tabel yang sekarang kita sedang isi. Ya. X2 masuk ke sini. Ya. Ini menggantikan kedudukan A2. A2 keluar. Terus di baris yang sama untuk kolom CJ ini ditempati oleh nilai X2 pada fungsi tujuan yaitu 6. Ya. Oke. Nih ya, jadi baris kunci kita ganti dengan M-nya menjadi 6, A2-nya menjadi X2. Terus yang ini mana? Sama persis dengan yang maximize ya. Bagi seluruh angka di baris kunci dengan angka sel kunci. Ya, bagi seluruh angka di baris kunci dengan angka di sel kunci. Kita tahu di sini angka sel kuncinya adalah 1, maka untuk ini baris di baris kunci ya, kolom X1 kita bagi dengan ini ya. Jadi 0 ini nanti di X1 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. 0 dibagi 1 sama dengan 0, minus 1 dibagi 1 sama dengan minus 1, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 1 ya sama dengan 0, dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sedangkan kuantitinya 150 dibagi 1 sama dengan 150. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana baris yang lain? Sama seperti dalam maksimasi ya. Untuk baris yang lain ya, kurangkan sel pada baris tersebut ya dengan angka pivot dikalikan dengan angka di baris yang sama pada baris kunci yang baru. Ya, ada baris kunci yang baru. Jadi nanti ini ya untuk
baris A2 di sini, kolom X1 nanti akan menjadi 1 dikurangi 1 kali 0. Ya. Untuk kolom X2 di sini, 1 dikurangi 1 kali 1. Untuk di kolom S3, ya, 0 dikurangi 1 kali 0. S1 ya. Untuk S2, minus 1 dikurangi 1 kali S2, minus 1. Ya. Untuk A1 itu akan menjadi A1 dikurangi 1 kali 0. Dan untuk A2, ya, nanti ini akan menjadi, di sini akan menjadi A2 ya. A2 di baris A1. 0 dikurangi 1 kalikan 1. 0 dikurangi 1 kali 1. Jadi 0 dikurangi 1, ya. Ini 0 dikurangi 1 kalikan 1. Ya, dan ini nanti akan menjadi 1000 dikurangi 1 kali 150. Ya, maka akan muncul tabel berikutnya seperti ini. Ya, 1000 kurangi 150 yang ini. Kemudian ini tadi 0 dikurangi 1 kali 1. 0 dikurangi 1 kali 1. Jadi minus 0. Ya. Kemudian baris yang lama dihitung dengan cara yang sama. Ya, jadi nanti untuk baris S1 ini akan menjadi 1, ya, di tabel berikutnya 1 minus 1 kali 0. 0 minus 1 kali 1. 1 minus 0 kali 0 minus 1 dikurangi 1 kali S2 minus 1. Ya, hasilnya akan seperti ini. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh, ya, baris-baris yang lain, ya. Untuk S1 ini akan menjadi seperti ini. Ya, caranya sama persis dengan tahapan atau penghitungan di baris sebelumnya. Ya. Nah, ini kita mendapatkan tabel simplex kedua, ya, atau iterasi yang pertama. Sekarang kita akan hitung setelah tabel semua sel di tabel iterasi terisi, kita akan hitung ZJ-nya dan CJ minus ZJ. Ya, karena CJ minus ZJ itu nanti akan menentukan berapa CJ minus ZJ, dan CJ minus ZJ itu nanti akan menentukan apakah sudah optimal atau belum. Ya. Nah, isi seluruh sel untuk tabel berikutnya adalah ini. Sekarang ZJ-nya, ya, kita hitung ZJ-nya. ZJ-nya ini tabel yang kita peroleh barusan, ya, ini tabel ini. Kita hitung ZJ-nya. 1 kali M ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 6. Berarti M. Ya, ZJ-nya di sini nanti M. Ini. Ya. Kemudian untuk kolom X2, ya, 0 kali M ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 6. Menjadi 6. Kolom S1, ya, 0 kali M 0, 1 kali 0 0, 0 kali 6 0. Ya. Kemudian untuk kolom S2 ini 1 kali M sama dengan M tambah 0 kali 0 tambah minus 1 kali 6. Ya, berarti M minus 6. Atau kita rubah menjadi minus M
plus 6. Udah 1 kali M ditambah 0 kali 0, 0 ditambah 0 kali 6, 0 sama dengan M. Ya, dan kolom A2 minus 1 kali M, ya minus M, ditambah 0, ditambah 6M. Ya, minus M ditambah 6M sama dengan minus M ditambah 6M. Ya, sama dengan minus M ditambah 6M. Nah, ini mestinya ini bukan minus M ini. Kalau dibuang ini, jadi minus M tambah 0 tambah M. Berarti ini harusnya minus M plus 6. Ya, bukan minus 6. Ini harusnya plus 6. Dan ini adalah 850M ditambah 0 tambah 900. Ya, 850M plus 900. Nah, setelah kita mendapatkan ZC, maka dengan mudah kita hitung ZC-nya, ZC minus CJ. Ya, ZC minus CJ. Yaitu di sini M dikurangi CJ, nya 5. Berarti minus M, M dikurangi 5. Ya, M dikurang 5, kemudian kita konversi M-nya menjadi negatif, sehingga menjadi minus M plus 5. Ya. Kemudian ZC minus CJ minus ZC, ya. CJ minus ZC. 6 dikurangi 6, hasilnya 0. Yang kolom S1 juga 0 dikurangi 0. Ya. Kolom S2 menjadi 0 dikurangi M minus 6. Ya. 0 dikurangi M minus 6 sama dengan minus M plus 6. Ya. Kalau kita itu minus M plus 6. Oke, ya. Dan ini 6 M dikurangi M. Hasilnya 0. Kemudian ini M minus 6. Minus M plus 6 ini mestinya ya. Minus M plus 6. Ya plus ya, ini ya. Sehingga CJ itu M. M minus ya benar ya. Ini harusnya minus M plus 6. Maka M dikurangi minus 6. M dikurangi minus M. Berarti plus M. Ya. Ditambah 6. Plus 2M ya. M ditambah minus, M dikurangi M plus 6. Ya. M dikurangi minus M ya. M dikurangi minus M plus 6. M dikurangi minus M sama dengan 2M. Karena M plus M. Ya. M plus M ditambah 6. Ini bukan dikurangi. Ini harusnya ditambah. Ini harusnya ditambah ya. Kita tanda di sini. Harusnya minus M plus oke ya, ini minus M plus 6. Lanjut. Nah, sekarang kita cek ya. Dari nilai ZC minus CJ, ini ya, tadi, ZC minus CJ, ya. Kalau tadi ini kan, oh ya, ketentuannya ya. Solusi optimal itu didapatkan kalau nilai di baris ZC minus CJ itu sudah tidak ada yang negatif. Ya, sudah tidak ada yang negatif. Di sini masih ada negatif ya, literasi pertama. Ada negatif M, ada negatif 2M. Ya. Kemudian ini di tabel literasi pertama kita mendapatkan ZC minus CJ untuk kolom XI minus M plus 5, kolom S2 minus M plus 6. Ya. Minus M plus 6.
Ya, sudah optimal atau belum? Belum optimal. Ya. Nah, karena belum optimal, ini menjadi minus M plus ya, minus M plus 6. Ya, ini belum optimal karena masih ada nilai negatif untuk M, yaitu di kolom X1 ya, di kolom X1 ini ya, di kolom X1, kemudian di kolom S2 itu ada nilai negatif M ya, nilai negatif M. Kemudian dari sini berarti belum optimal ya. Kita akan lanjutkan dengan tabel iterasi berikutnya. Dengan cara apa? Seperti biasa, kita memilih kolom. Nah, kolom yang dipilih di sini adalah kolom yang mengandung nilai negatif M terbesar. Ya, di sini ada dua nilai negatif M, yaitu M minus M plus 5 dan minus M plus 6. Kalau sudah seperti ini, maka kita pilih yang minus M-nya plus bilangan yang non-M yang lebih kecil. Ya, ini ada plus 5, di sini plus 6. Kita pilih ini sebagai kolom pivot, ya, yaitu minus M plus 5 sebagai kolom pivot. Oke. Ya. Kemudian kita akan mencari baris kunci atau baris pivot. Ya, caranya seperti biasa, yaitu bagi semua nilai kuantiti di sebelah kanan dengan semua angka di kolom pivot. Ya, oke, angka di kolom pivot kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, yaitu 850 ini 850 dibagi 1 ini, kemudian 300 dibagi 1 dan 150 dibagi 0. Hasilnya adalah 850, 300 dan tak terhingga. Ya. Nah, dari ketiga baris ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah baris yang S1. Ya, dampaknya apa? Di tabel berikutnya, ini belum optimal ya, belum optimal. Di tabel berikutnya, S1 akan meninggalkan solution mix. Digantikan oleh X1 ya. Jadi X1 masuk ke solution mix, S1 keluar dari solution mix. Ya. S1 nanti di sini 5-nya juga di bawah. 5 nanti akan mengganti. Ya. Oke. Jadi di sini nilainya 5, kemudian baris S1 digantikan oleh X1. Kemudian kita isi tabelnya. Ya, iterasi berikutnya seperti biasa ya. Untuk baris kunci, ini baris kunci, ganti semua nilai di baris ini ya, jadi semua sel di baris ini dengan cara membagi dengan sel pivot ya, sel pivot. Sel pivotnya ada di mana? Sel pivotnya ada di sini. Yaitu diangkat dari baris kunci ya dan kolom kunci. Untuk di berikutnya, maka nilai ini nanti akan berganti menjadi X1 di sini 5, ini 5, kemudian ini X1. Di sini tetap 1, di sini nanti 0 dibagi 1. Ya, 1 dibagi 1, 1 bagi 1, 1, 2, 0 dibagi 1, kemudian 300 dibagi 1. Hasilnya ini. Ya. Bagi setiap nilai pada baris pivot dengan angka pivot. Jadi ini 0 dibagi 1, 1 bagi 1, 0 bagi 1, dan seterusnya. Ya. Kita mendapatkan angka-angka pada baris X1 yang sudah memasuki solution mix. Ya.
dan 5 sebagai nilai CJ, yaitu 1, 0, ya, 1x1 plus x2 plus 1x1 plus 0 sama dengan 300. 300 ini berasal dari 300 dibagi 1. Ini hasilnya untuk baris kunci. Sekarang baris-baris yang lain yang non kunci, gimana cara mengisinya? Sama seperti di maximize. Yang ini nanti ya, yang akan diisikan ke sini. Ya. 1 minus 1 kali 1. Sama dengan 0 ini nantinya ya. Dan 0 minus 1 kali 0. Kemudian di sini nanti 1 minus 1 kali 1. Nah, itu ya. Untuk pengisian barisnya sebenarnya itu termasuk untuk baris yang lain. Ya. X2. X2. Oke, ya. Nah, ini semua baris sudah, semua sel sudah kita isi, ya, dengan cara tadi. Ya, oke. Sekarang kita tinggal nyari nilai CJ dan nilai ZJ, ya, ZJ dan CJ minus ZJ. Caranya sama, yaitu untuk kolom X1, 0 kali M ditambah 1 kali 5 ditambah 0 kali 6, sama dengan 5. 0 kali M ditambah 0 kali 5 tambah 1 kali 6. Hasilnya nanti ini 6. Untuk S, min 1 kali M min M ditambah 1 kali 5 min M plus 5 plus 0. Dan seterusnya. Ya, hasilnya akan seperti ini. M minus 5 ditambah minus M plus 6 minus M plus 6, ya, 0 M minus 6. Ya. Oke. Kemudian kita cari angka di baris CJ minus ZJ. Ya, CJ minus ZJ. 5 dikurang 5, 0. 6 dikurangi 6 dikurangi 6, 0. 0 dikurangi minus M plus 5. Berarti 0-nya akan menjadikan minus M menjadi positif. Ya, jadi M plus 5. Kemudian di sini 1M ditambah 5M ditambah 6 kali 0. Ya, 1M ditambah 1M ditambah 0 kali 5 dikurangi 6. Ya, M minus 6. Dan M dikurangi 1 kali M ditambah 0 sama dengan M. 1 kali M ditambah 0 ditambah 6 minus M plus 6. Dan yang ini juga, ya. Oke. ZC sudah kita cari. Sekarang CJ minus ZC. 5 kurangi 0. 5 kurangi 5. 6 kurangi 6. 0. 0 kurangi 0 dikurangi minus M plus 5. 0 dikurangi minus M sama dengan M, ya, dikurangi 5. Ya, M minus 5. Kemudian ini minus M plus 6. Ya. Dari mana minus M plus 6? Ya, dari mana M minus 6? Yaitu 0 dikurangi
0 dikurangi 6 minus M minus 6. Ya. Kolom A ini 1 kali M ditambah 0 tambah 0 sama dengan 1 M. Kemudian yang ini juga ya, minus 1 kali M ditambah 0 ditambah 6. Minus M plus 6. Dan untuk kuantiti 550 kali M, 550 M ditambah 550 kali M ditambah 300 kali 5 ditambah 150 kali 6. Ya, ini hasilnya sudah optimal atau belum? Ternyata belum optimal. Kenapa? Karena masih ada nilai M negatif. Ya, nilai M negatif di baris CJ minus ZJ. Ya. Nah, selanjutnya ini akan kita ambil sebagai kolom pivot. Ya, sebagai kolom pivot. Kemudian kita hitung dengan cara yang sama. Ya, ini kita untuk mendapatkan iterasi berikutnya. Dengan cara yang sama, kita nanti akan menemukan solusi optimal jika semua nilai di baris CJ minus ZC sudah tidak ada yang negatif. Ya, kita cari sekarang ini. Ya, dari sekian banyak nilai ZC minus ZC yang ini, CJ minus ZC ya, CJ minus ZC. Kemudian kita mendapatkan ini ya. Cari nilai M yang negatif terbesar. Ya, di sini kita mempunyai 3 nilai M, yang negatif cuma 1, yaitu di kolom S2. Sebenarnya S2 nanti akan masuk menggantikan variabel kunci. Berapa variabel kuncinya? Yang mana? Baris mana? 550 kurang dibagi 1, kemudian 300 dibagi 0, 150 dibagi 109. Ya, oke. Nah, sekarang kita cek tabel yang ketiga. Tadi kolomnya sudah kita temukan, yaitu di kolom S2 karena mengandung nilai negatif M terbesar. Ya. Sekarang barisnya tadi dibagi ya, kuantiti dibagi dengan nilai-nilai yang ada di kolom sel. Ya. Nah, di situ ternyata kita mendapatkan baris A1, ya, ini akan harus meninggalkan solution mix A1. Kenapa? Karena ini adalah hasil perkalian terbesar. 550 kali dibagi 1 sama dengan 550. 300 bagi 0 tak terhingga, 150 dibagi 1 negatif 1. Ya. Nah, ini kemudian ya, ini nanti akan masuk solution mix. Ya. S2 menggantikan A1, ya. Demikian juga ini 0 menggantikan M. Ini ya. Jadi 0 digantikan M, S2 jadi A1 nanti di solution mix. Ini kebalik ya. Iya benar. S2 akan menempati posisi ini. Ini barisnya yang baru. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mencari baris di S1 dan X2 menggunakan surplus variabel. Ya. Oke, sebentar. Ya, pakai. Ya. Oke. Nah, dengan cara sama kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita cari ZC-nya. Ya, ZC. Ini kita mendapatkan ZC di tabel keempat atau iterasi ketiga. Ya.
ZC kolom X1 kita mendapatkan 5, X2 6, S1 minus 1, S2 0, A1 6, dan A2 0. Kemudian kita cari baris lahir CJ minus ZC. Itu 5 kurangi 5, 0, 6 kurangi 6, 0, 0 kurangi 1, ya, 0 minus minus 1, 0 min 1, 1, 0 minus 0, 0, kemudian M kurangi 6, ya, sama dengan M minus 6, ya, dan M kurangi 0. Dan yang ini, ya, kita mendapatkan di kuantiti 5.700. Ya, oke. Nah, di sini ternyata sudah tidak ada lagi nilai negatif di baris CJ minus ZC di tabel iterasi ketiga atau tabel simplex keempat. Ya, dengan demikian maka tabel ini sudah menggambarkan solusi optimal dari problem minimize kita. Ya, maka ini tabel optimal. Ya. Nah, berapa nilainya? Keputusan variabel kita lihat di sini. Keputusan variabelnya adalah X1 akan diproduksi sebanyak 300 pon, X2 diproduksi 700 pon, ya, dengan biaya 300 kali 5 ditambah 700 kali 6 sama dengan 5.700. Ini adalah biaya total dan ini merupakan tabel solusi optimal, ya, biaya yang paling minimal. Ya. Oke. Itu yang bisa kita diskusikan untuk minimize. Nanti untuk exercise silakan Anda kerjakan. Ya, terima kasih. Silakan nanti video ini disimak untuk mengerjakan exercise yang ada di LMS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.